Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hendrawan dengan NIM 24030 45055. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Informasi dan Profesionalisme. Judulnya yaitu Ancaman Pasal-Pasal Karet UU ITE terhadap Demokrasi Digital menuju Shutdown of Expression. Latar belakang membahas topik ini yaitu perkembangan digital memunculkan ruang baru untuk berekspresi. Di era digital saat ini, internet dan media sosial menjadi ruang utama masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, bahkan mengkritik kebijakan publik. UU ITE sebenarnya dibuat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan cyber seperti penipuan dan penyebaran hoaks. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa pasal dalam UU ini justru menjadi kontroversial karena multitafsir atau yang disebut pasal karet. Akibatnya, undang-undang ini mulai digunakan untuk membungkam ekspresi yang sah. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita perlu membahas ancaman pasal-pasal karet UU ITE ini terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital. Apa itu pasal karet? Pasal karet adalah pasal dengan bunyi hukum yang kabur, multitafsir, dan fleksibel seperti karet, mudah ditarik kemana-mana. Ciri-cirinya yaitu istilahnya tidak jelas, seperti meresahkan, penghinaan, atau kebencian. Tidak memiliki batasan makna yang pasti, penegakan hukumnya bisa subjektif. Dampak digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat di media sosial, menyebabkan self-censorship, masyarakat takut bicara, rentan disalahgunakan oleh pihak berkuasa. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Contoh pasal karet UU ITE. Yang pertama, pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik bisa digunakan untuk membungkam kritik. Seperti contoh, melarang distribusi konten yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Masalahnya, tidak jelas batasan antara kritik, opini, dan pencemaran. Akibatnya, sering digunakan untuk melapor kritik terhadap pejabat atau tokoh publik. Yang kedua, pasal 28 ayat 2. Penyebaran kebencian bisa multitafsir terhadap opini politik. Seperti contoh, melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Masalahnya bisa disalahartikan untuk membungkam diskusi soal isu identitas atau politik. Akibatnya yaitu ruang publik jadi sensitif terhadap perbedaan pendapat. Pasal 29, ancaman kekerasan, sering disalahgunakan meski konteksnya bukan ancaman nyata. Seperti contoh melarang pengiriman ancaman melalui media elektronik. Masalahnya, konteks ancaman bisa sangat subjektif, bahkan candaan bisa dipidanakan. Akibatnya, konten sarkastik atau sindiran bisa dianggap ancaman. Next ke slide selanjutnya yaitu slide menuju shutdown of expression. Jadi saya akan jelaskan lagi. Shutdown of expression ini adalah istilah yang menggambarkan penghentian, pembatasan, atau penekanan terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti yang udah di slide sebelumnya ya. Apa yang akan terjadi jika shutdown expression ini terjadi berkelanjutan? Jika pasal-pasal karet UU ITE terus digunakan tanpa batas atau bisa diartikan sebagai disalahgunakan, kebebasan berekspresi akan terkikis secara perlahan. Kritik dan opini yang sah akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Masyarakat menjadi takut bersuara, bahkan untuk hal-hal yang penting. Kondisi ini menjadi iklim digital yang otoriter dan represif, di mana ruang diskusi publik dibungkam secara sistematis. Akhirnya, kita menuju situasi shutdown of expression, di mana internet tidak lagi menjadi tempat bebas berpendapat, tapi menjadi alat kontrol untuk membatasi suara rakyat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Dampak terhadap demokrasi digital.
Yang pertama, sensor berlebihan terhadap konten media sosial. Pemerintah atau aparat bisa melakukan pemblokiran konten, penurunan postingan, bahkan penangkapan terhadap konten yang dianggap melanggar. Banyak konten kritis dihapus meski tidak mengandung ujaran kebencian. Dampak yang berikutnya, self-censorship atau yang bisa dianggap masyarakat akhirnya takut dipidana. Karena takut dipidana, masyarakat jadi takut menulis opini, kritik, atau diskusi yang sensitif. Orang-orang lebih memilih diam agar tidak dilaporkan atau dipolisikan. Dampak berikutnya, menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum digital. Ruang diskusi publik menyempit. Media sosial yang dulu menjadi wadah utama diskusi publik, kini semakin sempit ruang geraknya. Warga enggan berdiskusi soal politik, agama, atau isu sosial yang kontroversial. Yang keempat, membatasi ruang diskusi politik dan sosial. Menurunnya kepercayaan terhadap hukum digital, undang-undang yang seharusnya melindungi justru dianggap sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Ini menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum. Jadi, jika dibiarkan, dampak ini bisa membuat demokrasi digital kita hanya formalitas, bebas di atas kertas tapi terbungkam di dunia nyata. Oke, next ke slide kesimpulan. Undang-undang ITE yang awalnya dibuat untuk melindungi masyarakat di era digital justru menyimpan bahaya tersembunyi melalui keberadaan pasal-pasal karet ini. Rumusan pasal yang multitafsir memungkinkan penegakan hukum yang subjektif dan berlebihan, bahkan bisa disalahgunakan. Akibatnya, kebebasan berekspresi di dunia digital yang merupakan pilar utama demokrasi terancam serius. Ruang digital yang seharusnya menjadi wadah diskusi dan kritik publik berubah menjadi ruang yang menakutkan, di mana masyarakat memilih diam karena khawatir dipidana. Ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai shutdown of expression, yaitu tertutupnya kebebasan berbicara di internet akibat regulasi yang represif. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi pasal-pasal karet ini, penguatan literasi digital, dan komitmen semua pihak untuk melindungi hak berpendapat agar demokrasi digital tetap hidup dan berkembang. Oke, jadi seperti itu penjelasan tentang UU ITE Undang-Undang Karet ini. Jadi selama beberapa menit tadi kita telah membahas bagaimana Undang-Undang ITE yang seharusnya melindungi masyarakat justru mengandung ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi. Kita memulai dengan memahami latar belakang lahirnya UU ITE dari kebutuhan akan regulasi dunia digital hingga munculnya pasal-pasal yang dianggap karet karena multitafsir. Kita juga melihat contoh nyata dari pasal-pasal tersebut, seperti pasal 27, 28, dan 29, yang sering digunakan untuk memidanakan warga hanya karena menyampaikan pendapat. Dampaknya sangat besar, masyarakat takut berbicara, ruang diskusi menyempit, dan kepercayaan publik terhadap hukum melemah. Semua ini berujung pada satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan, yaitu shutdown of expression, atau matinya kebebasan berpendapat di era digital. Kita bisa lihat banyak contoh di lapangan, ada mahasiswa yang dilaporkan karena kritik di media sosial. Ada jurnalis yang dilaporkan karena memberitakan kebijakan daerah, bahkan banyak warga biasa yang tiba-tiba harus berhadapan dengan hukum hanya karena mengeluhkan pelayanan publik. Yang lebih menyedihkan lagi, semua itu terjadi bukan karena mereka menyebarkan kebencian, tapi karena dianggap menyinggung atau mencemarkan nama baik seseorang, atau bisa kita sebut pemerintah ya guys. Coba deh kalian bayangin, apakah kita masih merasa aman ketika menulis komentar di media sosial? Apakah kita masih bisa bebas menyuarakan pendapat kita tanpa rasa takut? Jika kita ragu untuk berbicara karena takut dilaporkan, maka kita sebenarnya sudah hidup dalam ruang yang dibungkam, dan itu bertentangan dengan nilai demokrasi. Demokrasi tidak hanya tentang pemilu 5 tahun sekali, tapi tentang hak kita untuk bersuara setiap hari.
Harapan kita ke depannya yaitu kita tidak sedang menolak hukum, tapi kita ingin hukum yang adil, proporsional, dan melindungi semua pihak. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik atau menjebak rakyat biasa. Karena itu, revisi terhadap pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk melindungi kebebasan, tapi untuk menjaga masa depan demokrasi digital kita. Oke, solusi yang bisa didorong bersama kita ada beberapa langkah yang bisa kita dorong bersama, yaitu pertama, dorong revisi UU ITE secara transparan dan melibatkan masyarakat sipil. Yang kedua, edukasi aparat penegak hukum agar tidak gegabah menafsirkan pasal karet. Ketiga, tingkatan literasi digital masyarakat agar tahu batas dan hak mereka di dunia maya. Dan terakhir, kita sebagai warga harus terus aktif dan kritis namun tetap santun dan bertanggung jawab. Oke, sebagai penutup, saya ingin kita semua menyadari bahwa pasal-pasal karet dalam UU ITE bukan sekedar isu hukum, tapi ini adalah persoalan hak asasi, persoalan demokrasi. Jika undang-undang yang seharusnya melindungi justru menakutkan, maka kebebasan berekspresi kita terancam. Kita tidak sedang bicara soal membenarkan ujaran kebencian, tapi soal bagaimana membedakan antara kritik yang membangun dan tindakan kriminal. Maka dari itu, mari kita dorong revisi yang adil, edukasi digital yang menyeluruh, dan penegakan hukum yang bijak, agar demokrasi digital bukan hanya slogan, tetapi benar-benar terasa di ruang hidup kita sehari-hari, terutama di dunia maya. Oke, mari kita jaga ruang digital sebagai tempat yang sehat untuk berdiskusi, menyampaikan ide, dan memperjuangkan kebenaran. Kita harus berhenti takut bicara dan mulai mendorong perubahan. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kebebasan berekspresi bukan hadiah, tapi hak. Dan hak itu harus terus kita perjuangkan, bukan kita diamkan. Demokrasi digital tidak bisa hidup jika rakyatnya dibungkam dengan hukum yang lentur seperti karet. Mari jaga suara kita sebelum benar-benar dibisukan. Perubahan tidak selalu datang dari atas, kadang perubahan dimulai dari suara kecil yang terus bersuara meski dibungkam. Jadilah suara itu. Kita tidak butuh dunia digital yang steril dan kritik, kita butuh dunia digital yang adil, bebas, dan berpihak kepada kebenaran. Hari ini mungkin kita hanya mendengar tentang pasal-pasal karet, tapi besok bisa saja kita sendiri yang terjerat olehnya. Maka sekaranglah waktunya untuk peduli. Diam adalah pilihan, tapi di tengah ketidakadilan, diam bisa berarti setuju. Maka mari kita bersuara dengan bijak tapi tidak pernah takut. Karena suara rakyat adalah napas demokrasi. Jika suara itu padam, maka demokrasi pun ikut mati. Seperti yang dikatakan oleh George Orwell, kebebasan berbicara berarti kebebasan untuk mengatakan apa yang tidak ingin didengar orang lain. Dan itu adalah fondasi sejati dari demokrasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, kebebasan berekspresi seharusnya menjadi kekuatan demokrasi, bukan menjadi korban dari regulasi yang multitafsir. Pasal-pasal karet dalam UU ITE telah membuktikan bagaimana hukum bisa berubah menjadi alat membungkam, bukan pelindung. Jika dibiarkan, kita bukan hanya akan kehilangan hak berbicara, tapi juga kehilangan kendali atas masa depan demokrasi kita. Harapan kita sederhana, tapi penting adanya revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal karet UU ITE yang melibatkan suara masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum secara transparan. Kita juga berharap lahirnya literasi digital yang kuat dan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan, bukan kepentingan. Karena hanya dengan itulah ruang digital bisa tumbuh menjadi tempat yang sehat untuk berpikir, berbicara, dan membangun bangsa. Oke, sekian dulu dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan jika ingin ditanyakan, boleh komentar di link komen di bawah ini. Oke, sekian saja dari saya di Hendrawan dengan NIM 24030 45055 dari kelas Sistem dan Teknologi Informasi 2B. Sekian dari saya. Subhanakal
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.